Hai, perkenalkan nama saya Irfan Betrando Banjarnahor dari kelas 10 ISOS 3 SMA Negeri 1 Raya. Di sini saya akan melakukan penelitian tentang klasifikasi dan jenis spesies dari tumbuhan paku. 1. Paku suplir atau yang disebut dengan Adiantum privanium. Paku ini berasal dari divisi Pteridophyta. Sementara itu, paku suplir berasal dari kelas Pteropsida dan berada dalam ordo Pteridales. Dan tumbuhan paku ini termasuk ke dalam famili Pteridaceae atau Adiantaceae, sehingga masuk ke dalam marga tumbuhan Adiantum. Biasanya tanaman ini tumbuh di antara sela-sela tebing, batang pohon, ataupun tembok bangunan. Tanaman ini memiliki akar serabut serta tumbuh dengan sistem yang ramping. Berdasarkan skema metagenesisnya, tumbuhan paku suplir termasuk dalam tumbuhan paku Homospora. Paku kawat. Paku kawat atau Lycopsida merupakan jenis tumbuhan paku yang termasuk dalam heterospora, yaitu dapat menghasilkan dua macam spora, mikrospora dan makrospora. Ciri-cirinya sesuai dengan namanya, yaitu berdaun kecil dengan susunan spiral daun, memiliki batang seperti kawat. Contoh tumbuhan paku kawat adalah Lycopodium clavatum. Paku pohon atau paku tiang yang termasuk dalam bangsa atau ordo Chiaredes mencakup berbagai paku pohon atau paku tiang yang sejati. Ciri sebagian besar anggota tumbuhan paku ini adalah adanya batang yang tumbuh tegak sampai beberapa meter tingginya yang menopang pertumbuhan entalnya. Daun muda pada paku tiang sesuai dengan karakteristik tumbuhan paku, yaitu menggulung atau disebut dengan circinatus. Paku rane. Paku rane adalah marga sekelompok tumbuhan berpembuluh yang merupakan satu-satunya anggota suku Slaginilaceae. Tumbuhan ini berkembang biak dengan spora bebas, sehingga dianggap sebagai bagian dari tumbuhan paku. Selaginella berkembang biak menggunakan spora yang bersifat heterospora. Namun, Selaginella juga dikembangbiakkan dengan vegetatif yang berasal dari batangnya. Perkembangbiakan ini lebih mudah dan lebih cepat. Paku sarang burung. Paku sarang burung termasuk dalam suku Polypodiaceae. Memiliki ciri-ciri daun tunggal, banyak, terpusat, berbentuk sabut, lurus atau sedikit melengkung ke bawah pinggirnya agak bergelombang. Biasanya, tumbuhan paku ini hidup berada di atas pohon. Paku air atau Azolla pinnata. Paku air merupakan nama sekelompok paku-pakuan berukuran kecil yang termasuk dalam bangsa Salvaniales, yang semuanya hidup berasosiasi dengan air, baik itu tumbuh ataupun tergenang-genang. Semua paku air bersifat heterospora, menghasilkan dua macam spora yang berbeda ukuran dan kelaminnya. Contoh yang termasuk dalam spesies Azolla pinnata adalah semanggi, kiambang, dan azolla. Paku ekor kuda. Nama paku ekor kuda merujuk pada segolongan kecil tumbuhan, yaitu sekitar 20 spesies yang umumnya ternak kecil dan semua masuk dalam genus Equisetum, dari equus yang berfaedah kuda dan setum yang berfaedah rambut tebal. Sekian dari saya mengenai video penjelasan dan penelitian tentang klasifikasi tumbuhan paku. Saya mengucapkan terima kasih.